Pemirsa, kawanan begal dan jambret kembali meneror Jakarta dan sekitarnya. Para pelaku semakin sadis. Sasaran mereka perempuan, tanpa iba menarik tas hingga terjatuh di aspal, bahkan menembaknya dari jarak dekat. Polda Metro Jaya telah membentuk tim pemburu begal dan jambret sadis yang bekerja 1 bulan penuh. Mampukah polisi memberantas teror yang membuat warga ketakutan ini? Kesedihan mendalam dirasakan keluarga almarhum Saripah di Jalan Warakas, Gang 4, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis pagi. Kerabat dan tetangga silih berganti memberikan ucapan duka cita kepada keluarga korban. Saripah, ibu 2 anak yang baru 4 bulan kembali dari Taiwan ini, meninggal secara mengenaskan akibat tembakan dari jarak dekat 2 begal yang akan merampas sepeda motornya di kawasan Pakojan Pinang, Kota Tangerang, Banten, Rabu malam. 2 anak Saripah terpaksa menjadi piatu akibat ulah begal sadis yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Emang dari kemarin tuh lemes-lemes, gak semangat kerja juga. Bapak juga sama kayak gitu. Dari situ udah gak enak perasaan sampai maghrib. Taunya bapak nelpon, kabarin kalau mama ketembak. Kepolisian Resort Metro Tangerang, Banten masih terus memburu 2 pelaku begal yang menghilangkan nyawa Saripah. Polisi memastikan Saripah ditembak dari jarak dekat dan ditusuk. Polisi mendapati senjata api yang ditinggal pelaku di lokasi kejadian. Aksi pelaku terbilang nekat karena dilakukan belum terlalu malam dan di lokasi ramai. Warga sempat melawan kedua pelaku, namun membiarkan pelaku pergi lantaran pelaku membawa senjata api. Dari beberapa keterangan dan petunjuk yang kami dapatkan di lapangan, salah satunya adalah kami mendapatkan senjata api yang bukan standar organik. Kita dapatkan di TKP dan saat ini barang bukti senjata api tersebut sudah kami kirim ke laboratorium forensik. Tindakan tak kalah keji juga dilakukan kawanan begal terhadap penumpang ojek online Warsilah di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Sepeda motor ojek online yang ditumpangi korban dipepet pelaku yang juga menggunakan sepeda motor. Pelaku langsung merampas tas korban hingga membuat korban terjatuh dan terguling di aspal jalan. Kendati sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Hingga kini pelaku juga belum berhasil dibekuk polisi. Kejadian demi kejadian ini tentu saja membuat masyarakat sangat cemas dan takut. Betapa pelaku begal dan jambret semakin sadis dan tanpa peri kemanusiaan. Ironinya, tidak sedikit dari pelaku merupakan anak di bawah umur. Seperti hasil tangkapan Polres Jakarta Selatan yang berhasil meringkus 6 pelaku begal. 5 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Menurut polisi, pelaku biasanya beraksi saat mabuk sehingga tidak segan melukai korbannya. Sebelum dicokok, para pelaku merampas seorang pengendara sepeda. Korban terpaksa kehilangan sepeda seharga 40 juta rupiah dan telepon selulernya. Pencurian dengan kekerasan, sebagian juga setelah kita kembangkan ada juga pencurian dan pemberatan yang dilakukan oleh para pelaku. Ada 5 pelaku yang kita tangkap di wilayah Polsek Cilandak, atau lebih tepatnya di wilayah Cipete, di mana saat itu dia mencoba akan melakukan pencurian. Polda Metro Jaya sejak Rabu pekan ini telah membentuk 16 tim khusus memberantas begal dan jambret. Adapun lokasi yang menjadi perhatian dalam operasi adalah terminal, stasiun, pusat perbelanjaan maupun persimpangan jalan, terutama yang minim penjagaan serta penerangan di malam hari. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idam Aziz memastikan kepolisian tidak segan memberikan tindakan tegas kepada para pelaku kejahatan. Operasi khusus memburu begal dan jambret ini akan berlangsung selama 1 bulan hingga 4 Agustus mendatang. Masyarakat tentu sangat berharap tim khusus ini benar-benar mampu memberantas pelaku begal, jambret, dan pelaku kejahatan lain yang semakin sadis. Tim Liputan, JAK TV. Iya, pemirsa, polisi membentuk tim khusus untuk memburu begal sadis dan juga perampok yang bisa atau biasa melakukan aksinya di jalanan. Dan bersama saya di studio JAK TV sudah ada Kasubit Penmas Humas Polda Metro Jaya. Selamat sore AKBP IGD Nyeneng. Selamat sore, Pak. Pak Gede, ini kan sudah membentuk tim untuk membekuk mereka, tim khusus. Siapa saja dari Polda Metro Jaya tim khususnya? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pelaksanaan operasi
kemandirian wilayah, yang kalau disebut ini operasi cipta kondisi, ini sudah dibentuk tim-tim. Di Polda itu dibentuk 3 tim, di kewilayahan masing-masing di Polres dibentuk 1 tim. Jadi di kewilayahan itu ada 13 tim. Oke. Ya. Untuk di Polda Metro Jaya yang 3 tim ini masing-masing dipimpin oleh Kasubdit Jatanderas, Kasubdit Resmob, dan Kasubdit Ranmor. Baik. Sedangkan yang di kewilayahan masing-masing tim langsung dipimpin oleh Kasat Serse Polres masing-masing di kewilayahan. Ini sudah berlangsung mulai tanggal 3 Juli kemarin, betul? Betul. Jadi operasi ini sudah dilaksanakan mulai tanggal 3 dan rencananya akan dilaksanakan selama 1 bulan menjelang pelaksanaan Asian Games di Jakarta dan di Palembang ini, dan rencananya akan sampai tanggal 3 Agustus nanti 2018. Baik, pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 0215555111. Pak Gede, ini yang menarik dari tanggal 3 Juli sampai 3 Agustus ini sudah ditetapkan, mungkin belum ditetapkan tersangka ya, tapi sudah ditahan sebanyak 73 dari sekitar 300 lebih yang diamankan. Lalu ada 27 yang dilakukan tindakan tegas. Ini dalam kasus seperti apa? Ya, selama 3 hari pelaksanaan operasi ini, itu mulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 5, yaitu 3, 4, 5, itu Polda Metro Jaya dan jajarannya sebenarnya sudah mengamankan sebanyak 387 orang. Oke. Dari kurang lebih 30 tempat kejadian dengan 69 kasus atau 69 perkara. Dari sekian yang sudah diamankan, ada 73 yang atau 73 orang yang memenuhi unsur melakukan suatu peristiwa pidana, sehingga 73 orang ini ditetapkan menjadi tersangka dan sekarang sudah ditahan baik di Polda maupun di Polres masing-masing dari hasil kegiatan pelaksanaan operasi ini. Baik. Sedangkan yang lainnya, ya selain 73 ini dikembalikan ke keluarganya karena tidak memenuhi unsur atau yang disebut dilakukan pembinaan kepada orang-orang tersebut. Dari 300 lebih yang diamankan, 387 ini tentu saja tidak hanya di wilayah Jakarta tapi juga di wilayah hukum Polda Metro Jaya lainnya. Titik-titik rawan mana saja yang menjadi perhatian? Titik-titik rawan itu hampir seluruh kewilayahan itu sama. Sebenarnya ada kerawanan masing-masing. Cuma bedanya adalah mungkin di sini ada jumlah dari titik kerawanan ini yang berbeda. Di antara Polres yang satu dengan Polres yang lain. Polres Jakarta Pusat dengan Polres Jakarta Timur jelas ini beda. Baik. Hampir di tempat-tempat keramaian dan di jalan raya ini menjadi perhatian kita untuk kejahatan jalanan ini. Sebenarnya ini tidak disebut dengan begal sebenarnya. Itu kejahatan itu adalah ya pencurian dengan kekerasan seperti penjamretan, penodongan, perampasan. Jadi bukan begal, itu kan begal bahasanya media sebenarnya. Betul. Kan itu. Baik, pemirsa, sekali lagi Anda bisa berpartisipasi melalui line telepon interaktif di 0215555111. Nomornya ada di layar kaca Anda. Pak Gede, kalau kita bicara soal kejahatan jalanan dari apa yang sudah diungkap oleh kepolisian selama beberapa hari terakhir, ada yang begitu ditunggu. Tentu saja adalah kasus-kasus yang menyita perhatian seperti di Cempaka Putih dan juga di Tangerang, di mana aksinya dilakukan di jam-jam yang itu masih ramai, lalu lintasnya juga lalu lintas normal, lalu jamnya bukan dini hari. Artinya aksi penjahat ini semakin berani saja. Lalu sebenarnya langkah antisipasi apa yang sudah dilakukan? Sebenarnya upaya Polri bukan hanya di Polda Metro Jaya ya, seluruh Polda sebenarnya sudah melakukan antisipasi terhadap kejahatan-kejahatan, termasuk kejahatan jalanan ini. Antisipasi ini banyak bentuknya ya, yang secara menggunakan pakaian dinas ini melakukan patroli, melakukan sambang oleh fungsi Binmas, memberikan himbauan-himbauan dan sebagainya kepada masyarakat sehingga tercegah dari ancaman kejahatan ininya. Termasuk juga
penempatan anggota Polri yang berpakaian preman untuk melakukan penyelidikan di lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Baik. Nah, itu sebenarnya sudah dilakukan. Namun demikian, seperti yang ditanyakan tadi, kenapa kok masih jam-jam rame pelaku kejahatan ini sudah berani melakukan kejahatan itu, kan seperti itu. Yang namanya pelaku kejahatan itu kan pasti punya faktor kejiwaan yang nekat. Di mana dia mendapat kesempatan, diawali dari niat mereka, walaupun situasinya mungkin masih rame, di sana dia pasti akan melakukan kejahatan. Karena kesempatan itu yang memberikan peluang untuk pelaku-pelaku kejahatan ini melakukan aksinya. Tidak memandang situasi, tapi kesempatan itu yang lebih dominan terhadap faktor kejiwaan pelaku ini. Baik, Pak Gede, kita angkat telepon dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Masih terhubung? Selamat sore. Baik, nampaknya terputus. Bisa dicoba lagi, nanti nomor teleponnya ada di layar kaca Anda. Pemirsa, Pak Gede, kita akan lanjutkan perbincangan. Pemirsa, Anda nanti juga bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Tidak segan melukai korban.